Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Nawaitu ta'ala ma ta'lim tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal huda lil khair wal huda ودلال على خير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوضأ للصلاة إذ مر بي رجل فقال لي يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت أقف أثره فالتفت إلي فقال هل لك من حاجة فقلت نعم تعلمني مما علمك الله شيئا فقال لي اعلم أن من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب الله تعالى غدا أفلا أزيدك قلت بلى قال من كان فيه 3 خصال فقد استكمل الإيمان من أمر بالمعروف وأتمر ونهى عن المنكر وانتهى وحافظ على حدود الله تعالى ثم قال ألا أزيدك قلت بلى قال كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنجو مع الناجحين ثم مضى فسألت من هذا فقالوا هو الشافعي. Nah, kita masih ada di pelajaran atau pembahasan sedikit tentang biografi manaqib Imam Syafi'i. Ya. Di sini dikatakan pada suatu hari ada seseorang yang sedang berwudu. Nah, ketika dia lagi wudu, ada seseorang lewat. Ya. Nah, orang ini bilang sama yang lagi wudu, wahai fulan, perbaguslah wudu kamu, maka Allah akan memperbagus dirimu di dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau wudu kita udah bagus, maka insya Allah urusan kita di dunia dan akhirat dibagusin sama Allah. Kenapa kok dimulai dari wudu? Ya, karena dengan wudu, kalau wudu kita benar berarti sholat kita benar. Makanya ini penting deh. Penting kita belajar fikih, penting kita belajar caranya wudu, caranya sholat, biar benar sholat kita. Ntar kalau sholatnya udah benar, wudunya udah benar, maka insya Allah kehidupannya juga bakalan benar. Ya. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya tuh, jadi diajarin sama beliau selain ada syarat-syarat wudu, ada rukun-rukun wudu, juga ada adab-adab wudu. Ya, di dalam wudu itu ada adab-adabnya. Nah, di antaranya, dan di situ nanti menentukan sholat kita khusyuk apa enggak. Di antara adab-adabnya ketika kita wudu, kita hadirin tuh hati kita. Ya. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kalau pas lagi udah dengar azan, udah. Beliau mukanya pucat. Ya. Pas lagi wudu begitu juga. Kenapa?
Karena beliau yastash'ir, merasakan bahwa beliau ketika pengen sholat, beliau akan menghadap kepada Allah. Makanya sholatnya khusyuk. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika azan dikatakan oleh Siti Aisyah, ka'anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'rifuna wa nahnu la ya'rifu wa nahnu la na'rifu. Kalau udah datang panggilan azan, udah kedengaran azan, itu udah Rasulullah bergegas. Rasulullah bergegas mengambil wudhu, siap-siap buat sholat, seakan-akan Rasulullah nggak kenal sama kami dan seakan-akan kami nggak kenal sama Rasulullah. Artinya udah ada, udah khusyuk deh, ya, nggak ada ngobrol-ngobrol lagi, nggak ada cerita-cerita apa lagi, nggak ada, langsung wudhu khusyuk buat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari sini kalau kita mau praktekin, maka insya Allah nanti dikit-dikit ya. Walaupun kita nggak bisa khusyuk semuanya, insya Allah sholat kita bakalan khusyuk. Jadi dimulai dari wudhu, ya, dari sebelum sholat. Dari pas lagi azan tuh kita ngerasain, ya Allah nih, dikit lagi ada mau menghadap Allah nih, ya, mau berbicara kepada Allah, mau berdoa kepada Allah. Di dalam wudhunya, ketika wudhu itu Sayyidina Ali Zainal Abidin khusyuk, dari wudhunya udah khusyuk, adabnya apa namanya, sunnah-sunnahnya dilakukan sama beliau, dan sambil beliau rasain saya ini akan menghadap Allah. Ya kalau kita kan kadang ya asal-asalan aja, ya wudhu, pas sholat pikirannya nggak tahu kemana. Iya, makanya mungkin kita belum dapetin nikmatnya sholat, ya, nikmatnya ibadah, karena memang tadi itu dari awalnya. Makanya kata Imam Syafi'i, kata ini antara ini adalah perkataan Imam Syafi'i, ahsin wudu'aka ahsanallahu ilaika fid dunya wal akhirah. Perbaikilah wudu kamu, maka Allah akan memperbaiki semuanya, ya, semua keadaan kamu di dunia dan akhirat. Jadi mulainya dari wudu. Nah, ini jangan diremehin, ya, karena dari wudu tuh tadi kita katakan kita harus tahu air yang kita pakai air apa, ya. Nah, kalau di masjid kan udah enak, udah ada kerannya, ya. Jadi kita butuh harus dari air keran, air yang suci dan mensucikan. Nah, jangan asal-asalan, jangan pas pengen wudhu ada di ember ada air main wudhu aja, enggak. Ya, wudhu itu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Ya, airnya ini belum pernah dipakai buat apa-apa. Yang paling bagus, yang paling simpel yang ada di keran aja, ya. Wudhunya kita pakai yang ada di keran. Kemudian apa namanya, dari sunnah-sunnahnya pas lagi basuh muka kita niat lagi, ya, kita niatnya itu pas lagi di dalam basuh muka. Yang penting nih, ya, ilmu wudhu itu niat. Ditambahin lagi sama Imam Ghazali, ketika kita wudhu hadirin hati kita, ya Allah, ini sekarang nih dikit lagi mau sholat nih, mau hadap Allah, ya. Sayyidina Ali Zainal begitu pucat mukanya, bukan pucat kenapa? Karena beliau ngerasain tadi itu, ketika beliau mau menghadap Allah, sekelas beliau aja, sekelas beliau tuh yang ibadahnya luar biasa, kenapa beliau pucat begitu? Karena beliau malu mau menghadap Allah, kita banyak dosa, beliau ini banyak dosa, padahal beliau dibandingin kita dosanya banyakkan kita, beliau banyakkan ibadahnya, tapi itu dia, semakin dekat sama Allah semakin takut kepada Allah, ya. Beliau ngerasa begitu, beliau ngerasa nggak pantas ketemu sama Allah, beliau. Nah, akhirnya beliau dapetin sholatnya beliau itu khusyuk. Makanya dikatakan bahkan ketika beliau pernah itu rumahnya kebakaran, beliau lagi sholat, beliau nggak berasa, ya, cuman orang-orang yang di samping-samping itu teriak, ya sibta Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, ihtaraka baituka, rumahmu ini kebakar. Tapi beliau lagi khusyuk dalam sholat, sampai rumahnya kebakaran nggak berasa, ya, karena nikmatnya khusyuknya dalam sholat. Mau gimana tuh?
Kalau kita jangankan begitu, ada semut di ini aja berasa ya, gatal sedikit, ada nyamuk berasa. Kenapa? Karena kita nggak khusyuk, pikirannya mana-mana nih. Yang tadinya kagak ingat sebelum sholat, pas lagi Allahu Akbar datang semuanya. Wah, pikirannya wah. Ya, makanya kalau sebelum sholat diajarin sama beliau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Nah, sebelum sholat kita baca surat An-Nas, ya, biar was-was tadi itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dihilangin tuh, ya. Allahu Akbar, udah lupain dulu yang lainnya, lupain urusan kita di dunia, lupain dulu dah tuh, ya. 5 menit aja kita khusyuk. Ini setan jangan ganggu kan ini lagi sholat minimal. Makanya kan kadang ada orang sholat ya mungkin kekhusyuan apa gimana ya, kadang ada yang lupa rakaatnya, kadang ada yang lupa bacaannya, mungkin saking khusyuknya kali dia sampai lupa. Nah, udah apa namanya istiqraq deh. Itu karena kenapa tadi tuh pikiran-pikiran, mungkin lagi banyak pikiran kali ini. Ya. Nah, kalau kita khusyuk dalam sholat, Imam Ghazali juga mensyaratkan kalau dalam sholat sebenarnya khusyuk ya. Yang nggak khusyuk agak diterima sholatnya. Kita sholatnya nggak terima semuanya. Tapi pendapat ulama yang kebanyakan apa namanya, yang penting syarat-syarat yang itu terpenuhi, insya Allah sholatnya diterima. Apalagi jamaah, ya berjamaah insya Allah sholatnya diterima. Nah, kita balik lagi, bagaimana caranya sholat kita bisa bagus, kita bisa ngerasain khusyuan dari wudu. Ya, wudunya jangan asal-asalan. Tadi dari airnya, mukanya, ya mukanya basuhnya yang benar, jangan cuma apa namanya begini doang. Basuh muka itu dari tumbuhnya rambut sampai dagu, ya semuanya harus kena, harus kebasuh. Tangan begitu juga, jangan cuma tangan sampai besiku, ya. Kepala, kaki, perhatiin tuh, ya. Kaki harus kena sampai lebihin mata kaki. Jangan cuma asal begitu doang. Kadang yang orang nggak dibasuh tuh kakinya, tumitnya kadang nggak kena. Ya, nah, makanya nih Imam Syafi'i ketika ngelewatin ada orang lagi wudu, Imam Syafi'i bilang ahsin wudu'a. Ya, perbaikinlah wudu kamu, perbaguslah wudu kamu, khusyuk dalam wudu. Maka nanti insya Allah Allah bakalan mudahin, perbagus semuanya. Ya, berarti semua dari wudu. Perhatiin tuh. Kemudian orang ini bilang, yang lagi wudu tadi bilang faltafattu fa idza ana bi rajulin yatba'uhu jamaah. Pas anak orang ini nengok, katanya ada seseorang, jamaahnya banyak. Ya. Beliau ini enggak sendirian, katanya ngikutin banyak. Fa asra'tu fi wudu'i. Kemudian beliau yang lagi wudu nih udah selesai wudu, diikutin itu. Faja'altu aghfu atharahu, diikutin. Faltafata ilayya, maka orang tadi itu yang ngomong menoleh sama yang tadi lagi wudu. Faqala, maka beliau mengatakan halaka min hajah, apakah kamu punya hajat? Faqultu na'am, maka orang yang tadi wudu mengatakan na'am, iya. Apa hajatnya? Tu'allimuni mimma 'allamakallahu syai'a, tolong ajarin saya sesuatu yang telah Allah mengajarkan engkau. Faqala li, maka beliau mengatakan alam anna man sadaqallaha najah. Ini pelajarannya nih, ya. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya siapa orang yang jujur kepada Allah, dia bakalan selamat. Kita jujur sama Allah maka bakalan selamat. Ya. As-sidqu najah. Jujur itu membawa kepada keberhasilan. Jangan bohong. Ya, kita harus jujur. Apalagi jujurnya sama Allah. Pokoknya kalau udah jujur udah enak udah. Ya, nggak ada cerita-cerita bohong, nggak ada. Soalnya kalau orang bohong terus, ya terus-terusan biasanya terbohong. Orang udah kebiasaan bohong nih, janji ini, nggak ditepatin, ya ntar bohong lagi. Ya, nggak ada kejujuran.
Maka kata Rasulullah, as-sidqu najah. Kejujuran itu membawa kita kepada keselamatan. Kalau kagak jujur, ya, nyari terus tuh alasan itu. Nanti kenapa kok nggak begini? Iya nih, gitu. Padahal bohong deh. Terus aja ntar. Udah ngomong aja yang ada sebenarnya. Qulil haqqa walau kana murra. Ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Ngomong aja yang benar. Nah, yang dimaksud di sini jujur sama Allah, kan kita udah ngaku Tuhan kita adalah Allah. Ya, kita udah ridho, raditu billahi rabba. Kita ridho bahwasanya Allah Tuhan kita. Ayo kita jujur sama Allah. Artinya jujur, jalanin perintah-perintahnya. Ya, jangan cuma bilang Tuhan aneh Allah, tapi kagak sholat. Nggak jujur nih dia nih, bohong. Ya, Tuhan aneh Allah, tapi dia maksiat. Tuhan aneh Allah, tapi dia nggak ngejalanin perintah. Nah, dikit-dikit kita jujur. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau kita jujur sama Allah maka insya Allah selamat. Ya, kita bakalan selamat. Kemudian dikatakan, wa man zahada fid dunya qarrat aynahu bima yara min thawabillahi ta'ala. Siapa orang yang zuhud di dalam dunianya, maka dia bakalan senang. Kenapa dia senang? Karena dia nanti bakalan melihat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Zuhud itu artinya dunia, nggak ada di dalam hatinya tuh dunia, nggak cinta sama dunia. Oh, berarti kalau dia nggak cinta sama dunia, dia nggak ngapa-ngapain dong? Enggak. Tetap dia kerja, tetap dia usaha, tetap dia dagang misalkan. Ya, tetap mungkin dia orang kaya, tapi dunianya nggak ada di dalam hati. Jangan mentang-mentang orang kaya, ini enggak ada ulama misalkan. Ulamanya kaya nih, mobilnya banyak, rumahnya mewah, enggak zuhud tuh dia tuh. Cinta dunia tuh. Enggak. Zuhud itu adanya di hati. Kadang ada orang miskin, dia enggak zuhud, kelihatannya miskin banget dia. Pakaiannya begitu. Tapi hatinya pengen nih rumah nih, pengen ini nih. Ya, kebalikan. Ya, artinya zuhud itu ada di dalam hati. Nah, walaupun punya dia hartanya banyak, dia jadi orang kaya, tapi itu apa namanya, selewat aja. Adanya, kalau kata guru kita itu, dunia itu adanya di tangan, bukan ada di hati. Artinya kalau ada di tangan ya lagi banyak, dunianya lagi banyak, Allah kasih nikmat yang banyak. Ya, bagi-bagiin tuh dunianya tuh. Kalau adanya di hati, ya nggak bakalan dibagi sama orang. Punya aneh nih, usaha aneh, enggak. Ya. Tapi kalau adanya cuma ada di tangan, cuma selewat aja. Dunia adalah amanah. Ya. Kata Imam Syafi'i, zuhudlah kamu di dunia, maka kamu akan melihat nanti diberikan pahala oleh Allah. Bahkan dikatakan izhad fima bainan, zuhudlah kamu ketika kamu melihat orang yang lebih dari kamu. Artinya ketika kita ngelihat orang dunianya lebih dari kita, jangan ada kepengenan, aneh pengen kayak dia, aneh pengen ambil nih yang ada sama dia nih. Udah terima aja yang dikasih sama Allah tuh, kita terima. Ya, karena memang Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Orang dikasih kaya, ya itu dia terbaik buat dia. Orang dikasih pas-pasan, ya yang terbaik memang itu. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, zuhudlah kamu di dunia, maka nanti kamu bakalan, artinya jangan dunia ini yang masuk ke dalam hati kita. Kalau dunia masuk ke dalam hati, repot. Ada misalkan ada duitnya hilang, HP-nya hilang, sumpoknya, ya Allah, HP-nya hilang gimana ya? Kalau orang yang zuhud kan ya, yang dunia kagak di hati ya, mungkin malam rezeki, simpel ya. Jangankan duit berapa ya doang hilang, misalkan, mobilnya hilang misalkan, ya, udah belum rezeki, bukan milik aneh, orang zuhud.
Ya, jadi nganggep ya memang ada. Allah kok hilang ya, kenapa ya? Tapi balik lagi. Ya, itu memang udah ditentuin sama Allah. Nah, kemudian kata beliau, afala aziduka, mau gak aneh tambahin lagi? Nah, kata Imam Syafi'i, qultu bala, kata orang ini, ya mau. Qala man kana fihi thalathun khisal faqad istakmala al-iman. Siapa orang yang ada 3 perkara di dalam dirinya, maka imannya sempurna. Nah, ini kalau iman kita memang sempurna, ya. Coba kita perhatiin 3. Yang pertama, man amara bil ma'ruf wa tamar. Yang dia menyuruh kebaikan kemudian dia melakukan. Ya, pertama kita nyuruh kebaikan tapi juga kita lakuin, jangan cuman ente begini, tapi kita kagak lakuin, jangan. Ya, kita nyuruh kebaikan itu buat ngingetin diri kita juga, oh ini juga harus ngelakuin kebaikan. Ya, nah, yang kedua, wanaha anil munkar wantaha, kemudian dia mencegah kemunkaran dan dia juga nggak ngelakuin. Jangan kita nggak bilang orang, nggak usah kita deh, kita sama anak aja dah, nyuruh anak kita, ente sholat ya, nggak taunya orang tuanya kagak sholat. Salah ini ya, kita mencegah anak kita biar dia sholat, ya, nyuruh anak kita biar dia sholat, tapi dianya kagak sholat. Nah, suruh kebaikan kita lakuin kebaikan, cegah kemunkaran kita jangan ngelakuin kemunkaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahafid wahafadhu ala hududillahi ta'ala, dan jagalah ya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jalanin yang baik, lakuin, cegah kemunkaran kita juga jangan ngelakuin, dan jaga kemaksiatan. Ya, jangan kita sampai ngelakuin kemaksiatan. Ini kata beliau, siapa orang yang ada 3 perkara ini, insya Allah imannya sempurna. Gampang diucapin, cuman susah buat dilakuin. Ya, disuruh orang, kadang kita nggak ngelakuin. Nah, makanya sebelum kita nyuruh orang, kalau bisa kita dulu yang lakuin. Ya, kita lakuin baru suruh orang. Kemudian, summa qala ala aziduka, mau ditambahin lagi nggak? Qultu bala, iya. Kun fid dunya zahida, nah, jadilah di dunia ini orang yang zuhud tadi, ya, wa fil akhirati raghibah, dan di akhirat nanti kita berharap. Nah, ini kalau masalah akhirat kita berlomba-lomba. Kalau masalah dunia, udah, apa yang Allah takdirin terima. Ya, kalau dalam urusan dunia qanaah, ya, kalau dalam urusan dunia qanaah. Apa yang Allah kasih terima, apa yang Allah tentuin terima. Ya. Tapi kalau masalah akhirat enggak, fastabiqul khairat. Masalah akhirat, dia bisa nih sholat subuh berjamaah, masa nih kagak bisa. Ya. Dia bisa nih sholat tahajud, masa nih kagak bisa. Dia rajin taklimnya, masa nih. Nah, itu dia. Wa fil akhirati raghibah, kita harus berlomba-lomba dalam mengejar akhirat. Wasduqillah ta'ala fi jami' umurik, tadi jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Ya, selalu harus jujur. Jangan mau dinilai sama orang, udah nilainya sama Allah. Di mana tempat kita jujur sama Allah, bukan cuman jujur sama manusia. Kadang kalau kita cuman merhatiin manusia, ntar nggak ada dia, kita kagak jujur. Jujur nih karena ada dia nih. Ini kalau kagak jujur udah dia habis nama dia nih. Ntar kalau kagak ada dia bohong. Tapi kalau kita jujurnya sama Allah dimanapun kita berada, maka kita akan jujur. Iya, karena kan banyak orang kagak jujur begitu. Karena dia gak jujurnya sama Allah. Jangankan lagi sendirian, lagi rame-rame aja kalau dia kagak jujur sama Allah, ya jamaah. Ya, nggak jujurnya bohongnya sejarah berjamaah karena nggak ngerasa diperhatiin sama Allah. Kalau kita ngerasa diperhatiin sama Allah, mau sendirian mau rame-rame, ya kita tetap jujur. Ya. Nah, kemudian kalau kita jujur sama Allah, tanju minan najihin, kamu akan selamat bersama orang-orang yang selamat. Ini tadi tuh nasihat beliau tuh, ya.
nasihat-nasihat beliau kita harus jujur, ya. Kemudian yang baik kita lakuin. Kalau bisa juga suruh orang kebaikan, yang munkar kita jangan kerjain, dan kita cegah dari kemunkaran, kemudian jaga dari larangan-larangan Allah, ya. Zuhud di dunia, maka insya Allah kita bakalan selamat bersama orang-orang yang selamat. Kemudian udah lewat, nah, ini orang ini lewat, ini nanya nih, nggak tahu nih, yang tadi lagi wudhu dia nggak tahu, itu Ramadan. Kemudian pas udah berjalan, orang yang tadi wudhu nanya sama jamaahnya, man hadza, ini siapa? Faqalu huwa Syafi'i, inilah Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Ghazali, fandur, ya, ila wa'dihi, coba lihat nih ulama kita nih, kata Imam Ghazali, ini lihat ulama kita tuh, ulama kita tuh Imam Syafi'i berikan nasihat begitu luar biasa, berarti yang beliau nasihatin itu udah dilakuin sama beliau, ya. Kan nasihat nggak keluar kecuali sama orang yang udah pernah ngelakuin, sama orang yang udah pengalaman. Nasihatin aneh dong, aneh lagi ada masalah gini nih, udah nasihatin karena dia udah pengalaman, ya. Nah, kata Imam Ghazali, lihat Imam Syafi'i itu nasihatnya luar biasa, berarti beliau sifatnya seperti itu. Beliau ngelakuin kebaikan, beliau mencegah kemunkaran, beliau zuhud di dalam dunianya, ya. Kaifa yadullu dzalika ala zuhdihi wa ghayati khaufihi. Imam Syafi'i itu orang yang zuhud dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahsul hadzal khauf wa zuhud illa min ma'rifatillah taala. Dan enggak bakalan dapat ketakutan kepada Allah dan zuhud di dunia ini kecuali memang beliau mengetahui Allah. Kita enggak mungkin takut sama Allah, kita enggak mungkin zuhud di dunia kecuali kita tahu bagaimana Allah. Fa innama yakhsyallaha fa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, inilah yang dinamain ulama. Siapa itu ulama? Ulama adalah yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah. Ya. Ya, kesimpulannya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah tuh, itu dia yang dicari itu. Nambah ilmu, nambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terbit jam 5 lewat berapa ya? Lewat 35 Pak. Sekarang mungkin ada pertanyaan, ya, sesi tanya jawab. Udah terbit nih jam 5 lewat 35. Kita ada pertanyaan dulu. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin nanya, cuman tidak terkait dengan yang tadi, Ustaz. Iya, apa-apa. Apakah Nabi Rasulullah pernah berdoa minta umur panjang, Ustaz? Dan bagaimana kalau kita berdoa minta umur panjang? Itu aja, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah berdoa untuk umur panjang. Wallahu alam ya, ada doanya apa enggak? Tapi itu enggak, Allah alam ya, enggak tahu. Pernah enggak Rasulullah berdoa untuk umur panjang? Tapi kalau kita berdoa untuk umur kita panjang, boleh, ya, boleh. Tapi umur panjangnya yang bagus. Ada satu hadis, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Dari hadis ini ya kita tahu artinya kalau kita berdoa buat minta panjang umur, apa-apa. Ya, tapi wallahu alam doanya Rasulullah yang minta panjang umur kayak apa, Al-Fakir nggak tahu. Ya, tapi dari hadis ini Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang baik, yang panjang umurnya, man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya bagus. Makanya kan kita
Ya Allah panjangin umurnya. Memang umur itu udah ditentuin sama Allah. Ya, ajal ini udah ditentuin sama Allah. Tapi kita nggak tahu. Nah, kita minta panjang umur artinya ya walaupun misalkan kalau logika kita, wah umurnya udah ditentuin 70 tahun, ntar nambah jadi 80 tahun. Mungkin nggak, apa namanya, kalau secara logika ya nggak mungkin, kan udah ditentuin sama Allah. Tapi di dalam umur yang 70 tahun itu maksudnya panjang, berkah umurnya. Ya umurnya jadi berkah. 70 tahun dia isi dengan ibadah. Jangan cuma minta ya Allah panjangin umur aneh, nggak taunya malah nambah dosa. Iya, betul loh, bahaya. Makanya kan dikatakan apa? Waj'alil hayata, betul, doanya lupa. Jadikanlah kehidupan kami ini untuk beribadah kepadamu. Ya. Ada kadang Imam Nawawi itu umurnya cuma 40 tahun. Kayaknya kan pendek umurnya ya. Tapi karangannya luar biasa, ilmunya luar biasa, sampai sekarang masih diamalin sama orang. Umurnya pendek tapi seakan-akan panjang karena berkah umurnya. Kita umur berapa tahun? Dan 50 tahun. Apa amal kita? Buat amal jariah kita apa? Gak ada ya. Nah, Imam Nawawi umurnya 40 tahun tapi amalnya banyak. Udah seakan-akan kan umurnya panjang udah. Ya, sampai sekarang beliau udah meninggal ratusan tahun, sekarang masih disebutin. Ya, makanya minta jangan cuma umur panjang, tapi ya Allah berikanlah kami ini umur yang panjang dalam taat. Ya, dalam taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, dalam keadaan sehat wal afiat. Umur panjang sakit-sakitan, sekian kasihanan juga ya. Umurnya panjang tapi sakit-sakitan, kasihanan juga. Ya, nah, intinya wallahu alam, ada doa Rasulullah enggak yang buat minta panjang umur, tapi ada hadis tadi. Nah, ada hadis, dan kita boleh, bukan berarti misalkan enggak ada doa dari Rasulullah nih, enggak dianjurin sama Rasulullah, berarti kita enggak boleh minta umur panjang. Enggak begitu juga. Iya. Walaupun enggak ada perintah dari Rasulullah, ya minta panjang umur. Tapi berarti kita nggak boleh minta panjang umur, nggak apa-apa. Ya, boleh kita minta panjang umur, tapi dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, intinya gitu ya. Kalau doanya wallahu a'lam, tapi kalau kita berdoa sendiri buat panjang umur nggak apa-apa. Nah, ya, ada lagi? Oh iya, Budin. Waalaikumsalam. Misalnya masalah baliknya proses balik. Oh balik ya. Kan yang udah 20 tahun sampai 18 tahun proses lumayan lalu ngapain sekarang? Bagus juga namanya masih muda. Sampai 14-16 itu ngaku sendiri saya sekarang. Maka saya bagaimana Bapak? Coba dengan saya bisa dicoba bagaimana tuh? Coba mah sih gua urusan kalau itu Bapak. Lagi ada cewek malah lupa. Iya. Wah, apa? Itu untuk saya, kami tadi. Iya. Bagaimana tuh? Tapi yang mau kemana kan enggak? Iya. Karena boleh sih. Bukan orang yang bukan mana. Tapi enggak ada di kamu lagi. Iya. Soal cewek mau mas apa? Kita dari awal. Karena dia betul enggak? Nah, jadi misalkan ada orang yang udah balik ya, kemudian dia misalkan baliknya 15 tahun ya. Biasanya orang balik umurnya 15 tahun. Dia sekarang umurnya 40 tahun lah. Ya. 15 ke 40 25 ya. 25 tahun dia nggak sholat. Pas umur 40 tahun karena dia dengar ada pengajian, kalau 40 tahun kita udah harus khusyuk nih, jangan yang nggak benar dah. Nah, ini baru akhirnya dia tobat. Ya.
Itu selama 25 tahun gimana tuh sholatnya dia tuh? Dia nggak pernah sholat. Sholatnya nanti di qadha. Iya, bukan berarti istighfar doang, tapi nggak ada usahanya. Karena sholat ini adalah wajib. Caranya qadha gimana? 25 tahun kita qadha. Bukan tiap hari sholat, enggak. Ya. Habis sholat sholat subuh atau sebelum sholat subuh dia sholat qadha subuh yang sebelumnya. Ya. Habis sholat duhur atau sebelum sholat duhur dia qadha duhur yang terus gitu. Kalau kagak dia catat tuh 25 tahun berarti ini ngelakuin begini 25 tahun juga. Sampai dia yakin bahwa sholatnya dia udah dikerjain semua. Nah ntar gimana ya pas lagi nggak taunya belum selesai nih udah meninggal dulu kan. Misalkan itu diterima gak taubatnya sama Allah? Ya mudah-mudahan aja diterima. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, Allah itu terima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya ada di tenggorokan. Ya, udah husnudzon sama Allah. Ya Allah, dulu aneh banyak kagak sholat. Udah aneh sekarang mau taubat. Nah, caranya benernya taubat itu gimana caranya? Jangan cuman aneh mau taubat nih, tapi sholat tetap aja kagak sholat. Ini taubat apaan begini? Bohong tadi tuh, nggak jujur berarti dia taubatnya. Iya. Aneh sebenarnya mau taubat aneh, tapi berat ya. Ya, bohong mas ini. Ya. Nah, dia benar-benar taubat. Taubatnya gimana? Dari sekarang dia taubat, jangan tinggalin sholat lagi. Ya, usahain dia tuh sholat. Mau gimana pun caranya, mau gimana pun capeknya, mau gimana pun banyak urusannya, jangan tinggalin sholat. Nah ini baru tobat yang benar. Selebihnya qadhain. Selagi dia bisa, dia qadha. Lagi dia bisa, dia qadha. Terus begitu. Ya. Nah, maka kalau begitu ya udah serahin sama Allah, mudah-mudahan semuanya diampunin sama Allah. Ya. Jangan cuma ngarep ampunan doang, ya Allah ampunin ini, tapi kagak ada usahanya. Udah deh, Allah maha baik, kita juga diampunin, ya, nggak ada usahanya sama dia, jangan, ya, nggak taunya tetap kagak sholat, jangan kayak gitu ya. Nah, jadi tetap sholat, nah, dia taubat, udah benar, kemudian dia ngelakuin sholat dan tambahin sama sholat qadha. Ada gak sih sholat qadha? Udah kita ikut ulama yang ada aja. Kadang ada juga, udah yang udah lalu, nggak usah diqadha-qadhain, tanggung jawab ntar tuh kalau ditanyain tuh. Iya, misalkan ada bilang nggak ada sholat qadha yang itu pakai istighfar aja. Nah, kita ngikutin yang ada aja dah. Kita ngikutin pendapat ulama yang bilang ada sholat qadha. Soalnya ngeri kalau kita kagak qadhain, kita kagak istilahnya nggak dibayar gitu, yang kewajiban kita. Ntar kalau dituntut sama Allah gimana? Kan nenek udah wajibin, tapi kita kagak ngelakuin. Iya. Nah, mumpung ada kesempatan, mumpung umur kita masih ada, udah sholat yang wajib tetap kita lakuin, jangan ditinggalin lagi, baru qadhain yang udah lewat. Ya. Dan juga jangan digampangin. Ada sholat qadha ini, subuh qadha aja jam 9. Ya. Ini bukan taubat lagi nih. Iya. Kadang orang salah paham begitu. Ada sholat qadha yang bikin ini ilmunya salah nih dan kan ada sholat qadha, udah subuh tadinya jam 4:30 jadi jam 7 sholatnya, kan ada qadha. Yang dimaksud qadha tuh kita udah dulu tadi tuh, yang udah dulu yang sekarang jangan, ntar berubah semua waktunya. Iya. Nah, ya jangan digampangin, jangan mentang-mentang ada sholat qadha udah qadha aja semuanya, qadhain semuanya. Nggak tempat waktu sholatnya, jangan ya. Yang sekarang tepat waktu, yang lalu baru diqadhain. Nah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampunin dah sama Allah SWT. Ya, ada lagi? Ayo, dua langsung. Iya. Ayo. Waalaikumsalam. Ini saya bertanya, apa Anda seorang muslim yang dunia ini dimudahkan dengan segala cara? Dimudahkan dengan segala cara. Ya, maksudnya kalau nggak sehat, senang mulu gitu. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi kabad." Ya.
kami ciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan susah. Nggak ada orang yang senang mulu. Kalau ada yang begitu ya Rasulullah. Orang yang paling, yang muslim, yang paling soleh, yang paling mulia siapa? Rasulullah. Kehidupannya gimana? Yang bikin senang, yang bikin bahagia bukan masalahnya, tapi dirinya. Nerima apa kagak tuh? Ada orang wali Allah, masya Allah. Semuanya nih kalau dilihat tuh nggak ada kenikmatan dalam dirinya. Matanya buta, apa namanya? Ini cacat semuanya, badannya cacat, tangannya buntung, kakinya buntung. Bahkan dikatakan Rasulullah al-afiyah itu ada ulet-ulet yang di dalam tubuhnya. Ya, beliau punya penyakit sampai ulet ada di dalam tubuhnya. Tapi subhanallah, lisannya masih nyebut nama Allah dia. Lisannya masih bersalawat sama Nabi Muhammad. Ada orang lihat, ya Allah, ini orang kesian banget ya. Nggak taunya ini orang wali deh. Tahu ini orang kesian banget tuh, dia buntung tangannya, kakinya buntung, dalam keadaan hina begini sampai ada ulet-ulet nih. Langsung nih orang yang tadi yang si fulan ini yang masya Allahnya dibilang apa? Mada taqul ya fudul katanya. Ente ngomong apa wahai orang yang fudul ente? Ente mau tahu urusan aneh aja. Ini Allah kasih nikmat sama aneh luar biasa. Bingung orangnya. Orang yang sehatnya bingung. Kok bisa Allah kasih nikmat? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah ala kulli hal kata orang tadi itu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Bingung deh. Kok masih bisa bersyukur sama Allah? Kata dia alam ja'alillahu lisanan dzakira katanya. Bukankah Allah masih memberikan aku lisan yang selalu berzikir kepada Allah? Padahal tangannya buntung, sakitnya parah, tapi masih punya lisan yang buat berzikir kepada Allah. Hatinya masih ingat kepada Allah. Ya. Hidupnya susah, hidupnya sengsara kalau kita lihat. Tapi dia tetap senang. Apa yang bikin senang? Hati. Ya. Walaupun banyak hartanya, hatinya kagak senang, nggak enak. Iya. Jadi cobaan ada, ujian ada dari Allah, tapi beda yang terimanya. Ya. Makanya orang yang dicintai sama Allah itu sifatnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasihnya Allah itu enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Emang enggak diuji berarti kekasihnya Allah? Enggak, ujiannya banyak tapi hatinya senang. Kenapa? Karena tahu yang uji adalah Allah. Bedanya gitu. Ya, kalau kita kan yang diuji kan ya Allah, parah banget sih. Sampai begini banget Allah benci apa yang mana? Iya. Ya Allah kok hidup susah banget. Kayaknya dia yang paling susah. Iya. Enggak. Yang bikin kita susah itu kita sendiri. Karena kita nggak tahu yang uji siapa. Iya. Sayyidina Hasan lagi jalan sama murid-muridnya. Nggak ada salah kagak ada apa ditempelin Sayyidina Hasan sekencang-kencangnya. Kalau kita begituin gimana tuh? Gebukin itu orangnya. Tapi kata Sayyidina Hasan, beliau diam. Murid-muridnya udah pengen marah katanya. Ya. Wahai cucunya Rasulullah, ini orang kurang ajar nih. Jangan, diam dulu. Habis selesai itu kata beliau, nggak marah. Ambil duit aneh tadi mana? Ambil duit yang banyak dikasihin tuh orang. Habis tempelin kasih duit sama Sayyidina Hasan. Terima kasih katanya. Pulang. Muridnya bingung, ya Sayyidina Hasan, itu banyak nih orang tempeleng, nggak ada salah kagak ada apa, main tempeleng aja katanya. Ente tahu nggak yang gerakin tangannya dia siapa? Hah? Yang gerakin tangannya dia? Nggak mungkin kan kalau tanpa izin Allah kan? Yang gerakin tangannya dia Allah. Kalau aneh marah berarti aneh marah sama siapa? Ya, ini tingkat tinggi nih. Kalau kita bisa ikutin top tempeleng orang, ya yang gerakin dia Allah. Oh gitu langsung deh. Kalau aneh marah berarti aneh marah sama Allah. Itu bedanya. Karena beliau tahu nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali ditentuin sama Allah. Itu ya.
Mau dikasih duit lagi. Kenapa dikasih duit? Kenapa kok engkau kasih duit dia? Iya, dia udah kasih aneh pahala. Tempeleng sabar, pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih pahala buat orang sabar enggak pakai hisab lagi. Kasih yang banyak enggak pakai hitung-hitungan. Kita sabar, kasih yang banyak. Bukan cuman kenapa yang ngasih duit dia? Itu kagak ada seberapa kata Sayyidina Hasan. Allah kasih pahala sebab siapa? Dia baik nih. Dia ngasih pahala mana? Tempelengannya aneh sabar, Allah kasih pahala. Enggak baik gimana? Iya. Itu orang yang tahu hakikatnya. Hakikat semua yang dikasih itu adalah dari Allah. Nabi Muhammad diludahin. Nabi Muhammad tiap hari dibawain kotoran di depan rumahnya. Nabi Muhammad bilang, "Ni'mal jar hadhi." Sebaik-baiknya tetangga ini dia nih. Hah? Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad tiap hari ngirimin pahala amanah. Ada itu sabar, sapuin pahala. Kalau kita kagak, balikin lagi, tambahin yang banyak. Sabar memang susah, karena pahalanya banyak, susah. Kalau pahalanya cuma kipas angin ya gampang deh. Ya, nah, jadi nggak ada, ya nggak ada ceritanya hidup di dunia itu senang. Oh orang soleh dia senang. Kita lihatnya beliau senang karena beliau nerimanya. Ini kayaknya Ustadz Habib Kiai hidupnya senang aja ya. Tapi nggak ada masalah. Masalah banyak. Sama kita. Masalahnya banyak. Cuman beliau ngadepinnya enak. Nggak pakai update status ya. Mana lagi gini nih. Kagak. Nggak pakai cerita-cerita sama orang. Aneh lagi begini nih. Enggak. Yang idenya cuma sama Allah aja. Ada ya Allah. Ada begitu. Rasulullah kan begitu. Pas lagi habis sambutin di kota Taif. Ada Rasulullah, ya Allah, ana ridho, mau diapain aja ana ridho, asal engkau ridho sama ana. Ada Rasulullah, ashku bathi wa huzni ilallah, ana aduin semua perkara ana, kesempekan ana, kesedihan ana sama Allah aja tuh. Iya, jadi nggak ada hidup yang enak terus nggak ada. Cuman gimana caranya hati kita terima itu. Ketika datang kesusahan, Allah, ini dari Allah. Iya. Ini dari Allah. Ujian kita lulus naik, ya kan? Kalau anak sekolah kan gitu, kasih ujian, lulus dari ujian naik kelas berapa dia? Kelas 1 ada ujian naik kelas 2, kelas 2 ada ujian naik kelas 3. Ya. Nah, jadi kalau ada ujian bilang gitu, sekarang anak lagi diuji nih. Kalau aneh lulus berarti aneh naik kelas. Kalau ujiannya sama aja begitu berarti kagak lulus dia tuh. Kasih ini kagak sabar. Ya udah begitu aja ujiannya itu aja. Berarti kagak nggak naik-naik. Kita introspeksi deh. Oh iya ujian aneh masih kayak begini mulu ya berarti aneh kelasnya masih segini dah. Ya. Nah, ntar kalau udah bisa ngelewatin kasih lagi. Asyadul bala al anbiya, tsummal ulama, tsummal amthal fal amthal. Ya, paling besarnya bala ujian itu para nabi. Habis itu baru para ulama, baru para yang di bawahnya. Jadi ulama ujiannya banyak, bukan kagak ada masalah, tapi beliau dilihatnya enak aja, kagak ada masalah karena tadi hatinya nerima. Ya, gitu jadi ya. Jadi bukan nggak ada ujian, tapi semuanya pasti ada ujian, ada senang, ada susah, gitu aja tuh. Innama al usri yusra. Ada kesulitan, terhadap kemudahan. Ada kesulitan lagi terhadap kemudahan. Yang bikin kita senang, yang bikin kita bahagia, kita tahu semuanya itu dari Allah. Ya, kalau punya hati kayak begitu, insya Allah bahagia. Hidup kita bahagia terus, ceria aja. Punya duit nggak punya duit, ceria. Ya. Ada masalah nggak ada masalah, ceria. Nah, ya, gitu ya. Ada lagi? Bang Herman juga ya. Ayo, oh beliau dulu. Masih ada 2 lagi tuh. Ayo silakan. 3. Bentar, dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akikah. Ya. Apakah suami boleh mengakikahkan istrinya? Bagaimana syaratnya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah itu disunahkan
Sunnahnya akikah pertama hukumnya sunnah ya. Nah, akikah hukumnya sunnah. Yang disunahin siapa ya? Orang tua buat anaknya. Ya, ini hukum akikah pertama. Orang tua punya anak baru lahir, ntar di hari ke-7 ya dia disunahin buat akikah. Berapa hari? Katakan 14 hari apa berapa hari itu Allahu a'lam. Kemudian dan itu kalau mendapatkan kemudahan, ya mendapat kemudahan dalam rezekinya dia. Anak lahir, dia ada kemudahan rezeki, akikah, ya duit. Tapi kan kadang ada orang yang jangankan buat akikah, ya buat sehari-hari dia aja nggak bisa. Nah ini nggak apa-apa, bukan berarti dosa lu, enggak, hukumnya sunnah, nggak ada agama ngeberatin, nggak ada. Nah, ini nggak taunya sampai gede, sampai tua. Nah, sampai tua dia belum diakikahin, kan gitu kan? Nah, kalau yang dari anak tadi intinya hukum pertama akikah sunnah dan yang disunahkan adalah orang tuanya. Ya. Nah, gimana kalau dia udah gede, sampai misalkan udah jadi istri yang mau ngakikahin suaminya? Caranya gini aja, kasih duit ke istrinya. Ya, nih duit buat akikah. Ntar ente beliin kambing, niatin buat akikah. Atau kalau misalkan seandainya ada orang tuanya, masih ada orang tuanya, kan tadi tuh sunnahnya buat orang tua. Tapi sebenarnya kalau udah balik udah nggak sunnah, udah dari 14 hari Allah alam berapa hari itu sebenarnya udah nggak bukan kagak disunahin ya, tetap disunahin. Cuman yang lebih afdolnya tadi tuh ketika mendapatkan keluasan rezeki di hari yang ke-7. Nah, kasih orang tuanya. Nih, akikahin buat anaknya kalau masih ada orang tuanya. Atau kasih langsung ke orang tuanya dulu ya. Ntar orang tuanya nih beliin kambing buat akikahin anaknya. Kan udah gede, nggak apa-apa. Ada pendapat, ya ada pendapat yang mengatakan walaupun udah gede, walaupun udah balik mau diakikahin nggak apa-apa. Tapi kalau kagak ada orang tuanya, ya udah kasih ke istrinya, dan istrinya sendiri dia yang mengakikahin dirinya. Ya, kalau udah balik kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Mungkin dulu orang tua kita kagak mampu, kita sekarang punya duit, ya kita sekarang punya keluasan rezeki, kita akikahin buat diri kita sendiri, nggak apa-apa. Ya, jadi caranya begitu. Kalau masih ada orang tuanya, ke orang tuanya dulu. Kalau nggak ada langsung ke istrinya. Ya, ya nah, boleh. Jadi tetap disunahkan. Walaupun enggak itu enggak sah akikahnya, ya nggak apa-apa dah, buat hitung-hitung sedekah. Ya, jadi nggak ada salahnya. Walaupun misalkan enggak sah tuh akikahnya, ya nggak apa-apa, udah yang penting buat sedekah. Cuman tetap niatinnya buat akikah. Ya. Nah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya nih, kalau mau doa sholat itu selama rokaatnya enggak? Sesuai sama rokaatnya? Ya, pokoknya besar gitu. Kita tinggalin, mau difoto 4 rokaat. 4 rokaat atau 2 rokaat gitu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat qadha harus sesuai dengan rokaatnya. Oh, anda mau qadha sholat asar ya tetap 4 rokaat. Yang jadi 2 rokaat itu kalau sholat qasar. Ya. Nah, yang bisa diringkas itu namanya sholat qasar, bukan sholat qadha. Kalau sholat qadha harus sesuai dengan rokaatnya. Sholat subuh 2 rokaat ya 2 rokaat. Asar 4 rokaat ya 4 rokaat. Nggak bisa jadi 2. Ya. Nah, yang jadi 2 itu namanya sholat qasar, sholat ketika lagi di perjalanan. Nah, kalau sholat qadha tetap ya rokaatnya tetap sama. Nah, ya. Ada lagi? Oh tadi itu Bang Herman. Ayo. Terakhir kali ini ya. Hah? Udah jam 6 udah. Gak ada lagi. Sudah ya? Udah jam 6 kita salat. Oh, mau nanya Bang Herman. Mau nanya enggak? Enggak ya? Wallahu a'lam.
bisawab. Kita baca Al-Fatihah ya, kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang memberikan semangat kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah, menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Dan yang ketiga, kita niatin juga dengan membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan kalau ada yang sakit di antara kita atau keluarga kita atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah sembuhkan dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawaslafuna salihin la qira'atul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.